You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Harga diri Marc Marquez sebagai juara dunia masih berguna, petinggi Gresini Racing beri kesaksian. Sepanjang perjalanan karirnya, Marc Marquez telah menjadi simbol ketangguhan dan semangat juara di dunia MotoGP. Namun, di balik segala prestasi yang telah diraih, harga diri sang juara dunia ini tetap menjadi faktor penting, bahkan ketika ia bergabung dengan tim baru. Marc Marquez, dengan segala kecemerlangan yang dimilikinya, tentu tak hanya dikenal oleh para penggemar MotoGP sebagai pebalap yang tangguh dan penuh ambisi. Namun, lebih dari itu, ia juga merupakan figur yang selalu menjaga reputasinya. Di saat banyak yang meragukan kemampuannya setelah beberapa cedera serius yang membuatnya absen selama beberapa waktu, Marquez menunjukkan kepada dunia bahwa harga diri dan semangat juara dunia yang telah ia bangun selama bertahun-tahun tetap tak tergoyahkan. Dan, hal ini tidak hanya diakui oleh para penggemarnya, tetapi juga oleh petinggi tim-tim MotoGP. Salah satunya adalah seorang tokoh penting di Gresini Racing, tim yang tahun lalu jadi tempat bangkitnya pebalap asal Spanyol tersebut. Michele Masini, selaku Sporting Director Gresini Racing, berbicara tentang pengalamannya berinteraksi dengan Marquez dan betapa pentingnya harga diri sang juara dunia dalam kesuksesan tim. Sepanjang karirnya, Marquez tidak hanya dikenal sebagai pebalap dengan keterampilan luar biasa di atas motor, tetapi juga sebagai sosok yang selalu menjaga harga dirinya. Harga diri tersebut menjadi pondasi yang membangun dirinya sebagai juara sejati. Saya rasa Marc adalah contoh yang luar biasa bagi semua orang. Harga dirinya sangat penting, dan ia selalu berusaha untuk menunjukkan kemampuannya, ujar Masini. Tentu saja, kita semua tahu sejarah Marc di MotoGP. Dia adalah juara dunia dengan banyak gelar, tetapi yang lebih menarik adalah bagaimana ia selalu memperjuangkan harga dirinya. Sebagai seorang juara dunia yang telah meraih sejumlah gelar juara di kelas utama MotoGP, Marquez tentu tidak ingin dipandang sebagai pebalap yang hanya mengandalkan tim yang sudah membentuknya. Ketika Marquez memutuskan untuk pindah ke Gresini Racing, langkah itu tentu cukup mengejutkan banyak pihak. Namun, ada satu hal yang pasti. Marquez datang dengan tujuan dan visi besar, yakni untuk membuktikan bahwa harga dirinya sebagai juara dunia masih memiliki nilai yang sangat berharga, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tim yang baru ia bela. Gresini Racing, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tim yang sangat serius dalam perburuan gelar, menyambut kehadiran Marquez dengan tangan terbuka. Meskipun Gresini bukanlah tim yang memiliki sejarah panjang dalam meraih gelar juara dunia, mereka memiliki motivasi untuk melangkah lebih jauh. Marquez, dengan pengalaman bertahun-tahun dan sejumlah gelar yang telah ia raih, tentu saja bisa menjadi sosok yang memotivasi Gresini Racing untuk bersaing di level tertinggi. Bagi Masini, kedatangan Marquez bukan hanya soal membawa pengalaman atau keahlian, tetapi juga untuk mengangkat nilai moral dan etos kerja tim. Marc datang dengan semangat untuk menang, dan itu yang kami butuhkan. Bukan hanya kecepatan di lintasan, tetapi juga semangat dan tekad untuk melangkah lebih jauh, sama seperti yang ia tunjukkan sepanjang karirnya. Keputusan Marquez untuk pindah ke Gresini Racing memang menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak yang bertanya, mengapa seorang juara dunia dengan banyak gelar memilih bergabung dengan tim yang belum pernah meraih juara dunia di era modern? Namun, bagi Marquez, ini adalah sebuah tantangan baru yang menarik. Setelah cedera panjang yang hampir menghancurkan karirnya, Marquez bertekad untuk bangkit kembali. Pindah ke Gresini Racing adalah bagian dari upayanya untuk menemukan kebangkitan dan kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Saya tahu tantangannya tidak mudah, tetapi saya merasa saya bisa memberi lebih banyak kepada tim ini. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki visi yang sama dan tekad yang kuat, ucap Marquez dengan penuh keyakinan. Gresini Racing, meskipun lebih kecil dibandingkan beberapa tim besar lainnya di MotoGP, menawarkan fleksibilitas dan kesempatan bagi Marquez untuk berkembang lebih lanjut. Tim ini dikenal memiliki pendekatan yang lebih mandiri dan lebih terbuka dalam memberikan ruang bagi pebalapnya untuk berkreasi. Ini adalah lingkungan yang ideal bagi Marquez untuk kembali membangun dirinya, sambil membawa semangat juara dunia yang tak pernah luntur. Apakah Marquez bisa kembali merebut gelar juara dunia di tim baru? Dengan usia yang semakin bertambah dan cedera yang pernah menghantamnya, beberapa orang merasa keraguan tersebut layak dipertanyakan. Namun, bagi Masini dan banyak pengamat lainnya,
Tidak ada keraguan tentang kualitas Marquez. Mark memiliki semangat juara yang luar biasa, dan meskipun ada tantangan di depan, saya yakin dia akan terus berusaha. Ini adalah fase baru dalam karirnya, dan saya percaya dia bisa kembali bersaing di level tertinggi, tegas Massini. Yang jelas, harga diri Marquez sebagai juara dunia telah membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Dengan semangat yang tak pernah padam dan tekad untuk membuktikan dirinya, Marquez siap menulis babak baru dalam perjalanan karirnya. Gresini Racing menjadi tim yang memberikan kesempatan bagi Mark untuk kembali menggapai bintang. Namun satu hal yang pasti, harga diri Marquez sebagai juara dunia tetap menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam perjalanan panjangnya menuju kemenangan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Marc Marquez ukir rekor baru bersama Ducati, legenda MotoGP kirim pujian. Marc Marquez, juara dunia MotoGP 6 kali, baru saja mencatatkan sejarah baru di dunia balap motor dengan prestasi luar biasa bersama Ducati. Keberhasilannya mengukir rekor baru ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar dan legenda MotoGP. Setelah melewati beberapa tahun penuh tantangan dan cedera, Marquez kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pebalap terbaik dalam sejarah. Marquez, yang sudah dikenal sebagai pebalap yang tidak pernah mundur dalam menghadapi tantangan, kembali menunjukkan taji di atas motor Ducati. Setelah menjalani beberapa musim yang penuh kesulitan dengan Honda, dia akhirnya beralih ke Ducati dengan tujuan untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Langkah ini sempat mengejutkan banyak pihak, tetapi tampaknya keputusan itu membuahkan hasil yang sangat positif. Pada balapan terakhir, di mana Marquez berhasil menembus waktu tercepat, dia mencatatkan sebuah rekor baru dalam sejarah MotoGP. Dengan mencatatkan waktu lap yang luar biasa, pebalap asal Spanyol ini mengukir sejarah sebagai pebalap pertama yang mampu meraih kemenangan dengan motor Ducati setelah sekian lama. Tidak hanya fans dan media yang memberikan perhatian besar atas pencapaian Marquez, tetapi juga legenda-legenda MotoGP yang sudah lama menghiasi dunia balap. Max Biaggi, yang sudah pensiun dari ajang MotoGP, turut memberikan pujian kepada Marquez atas keberhasilannya. Biaggi menyatakan bahwa Marquez memiliki karakter yang luar biasa di atas motor dan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Mark adalah pebalap yang selalu memiliki kecepatan luar biasa. Saya melihat dia sebagai salah satu yang terbaik di generasinya. Perubahan ke Ducati mungkin bukan langkah mudah, tetapi dia bisa membuktikan dirinya. Ini adalah tanda bahwa dia tidak hanya mengandalkan motor, tetapi juga skill dan mental yang luar biasa, ujar Biaggi. Selain Biaggi, Jorge Lorenzo, mantan juara dunia MotoGP, juga memberi apresiasi terhadap Marquez. Lorenzo yang pernah berkompetisi sengit dengan Marquez di masa lalu, mengakui bahwa kemampuan Marquez untuk beradaptasi dengan Ducati menunjukkan bahwa dia adalah pebalap yang tidak pernah berhenti belajar dan berusaha. Marc Marquez bukan hanya dikenal sebagai pebalap dengan kecepatan tinggi, tetapi juga sebagai seorang teknisi handal yang mampu memahami motor dengan sangat baik. Keputusannya untuk bergabung dengan Ducati memberikan kesempatan baginya untuk mengeksplorasi berbagai aspek teknis yang berbeda. Bersama Ducati, Marquez memanfaatkan teknologi terbaru yang ada pada motor tersebut untuk menciptakan kombinasi yang luar biasa antara performa dan stabilitas. Di beberapa balapan terakhir, tampak jelas bahwa Marquez semakin nyaman dengan karakter Ducati yang terkenal dengan tenaga besar dan kestabilan di tikungan. Dengan cermat, dia menyesuaikan gaya berkendaranya untuk memaksimalkan potensi motor tersebut. Keputusan ini membuat banyak pengamat balap terkesima, karena mereka tahu bahwa peralihan semacam ini tidaklah mudah, terlebih dengan tingkat persaingan yang semakin ketat di MotoGP. Keberhasilan Marc Marquez tentu saja menambah kompleksitas persaingan di MotoGP. Saat ini, Ducati sendiri merupakan salah satu tim yang paling dominan, dengan pebalap-pebalap seperti Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio yang selalu memberikan tekanan keras di setiap balapan. Namun, dengan keberhasilan Marquez, Ducati kini memiliki lebih banyak opsi dan strategi dalam memenangkan balapan. Marquez tidak hanya menambah kekuatan pada tim Ducati, tetapi juga menghidupkan kembali rivalitas yang ada di MotoGP. Keberadaan Marquez yang kembali ke jalur kemenangan akan memacu tim-tim lain untuk lebih berinovasi dan meningkatkan performa motor mereka. Hal ini tentu saja akan membuat musim MotoGP semakin menarik untuk diikuti. Meski telah meraih rekor baru yang membanggakan, perjalanan Marc Marquez masih jauh dari kata selesai. Dengan banyaknya pebalap muda berbakat seperti Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta yang siap bersaing, Marquez harus terus mempertahankan performa terbaiknya. Tidak hanya itu,
Meskipun Ducati sudah terbukti sebagai motor yang sangat kompetitif, persaingan di MotoGP selalu penuh dengan kejutan. Selain itu, Marquez juga harus menjaga kondisi fisiknya. Seperti yang diketahui, pebalap asal Spanyol ini telah melalui beberapa cedera serius yang mengganggu karirnya dalam beberapa tahun terakhir. Meski saat ini tampaknya sudah pulih, risiko cedera masih menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapinya di setiap balapan. Dengan pencapaian yang luar biasa ini, masa depan Marc Marquez di MotoGP tampak semakin cerah. Keberhasilannya mencatatkan rekor baru bersama Ducati menambah daftar panjang prestasi yang telah diraihnya dalam karir gemilangnya. Bukan hanya sebagai juara dunia, tetapi juga sebagai pebalap yang mampu terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan baru. Bagi penggemar MotoGP, momen-momen seperti ini adalah yang membuat olahraga ini begitu menarik. Dengan kehadiran pebalap legendaris seperti Marquez, persaingan yang semakin sengit, dan teknologi motor yang terus berkembang, MotoGP tetap menjadi ajang yang selalu dinantikan. Kita hanya bisa menunggu, apakah Marquez akan terus mempertahankan dominasinya dan menambah koleksi gelar juaranya, atau apakah akan ada pebalap lain yang muncul untuk menggoyahkan tahta juara di masa depan. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez masih memiliki banyak hal yang bisa diberikan dalam dunia balap motor. Rekor baru ini hanya awal dari babak baru dalam kisah karirnya yang penuh warna. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives what I need, what I want, what I see. Seperti kena prank, Pecco Bagnaia, YP25 bukan yang terkuat tapi Marc Marquez lah yang berhasil duluan menjinakkannya. Musim MotoGP 2025 jadi panggung nyata bagi dominasi Marc Marquez atas Desmosedici YP25. Sekaligus panggung kegetiran bagi Francesco Pecco Bagnaia. Bagi pertama kalinya, sang juara dunia 2 kali merasakan bahwa motornya bukan lagi nomor 1, melainkan Marc lah sang penguasa lintasan. Semua dimulai dari IP Cecco di Brno. Setelah mencetak pole position pertamanya musim ini karena Marc mengalami crash, harapan tinggi terbakar begitu sprint race dimulai. Sistem elektronik motor menyala, memunculkan pesan tekanan ban depan rendah, kala itu ternyata sensor keliru. Dengan tidak sengaja memperlambat laju, Pecco melorot ke posisi ke-7 dalam sprint, dan hanya finish ke-4 di race utama, kalah dari Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Pecco memang tetap berada di urutan ketiga klasemen dengan 213 poin, tetapi jaraknya sudah jauh tertinggal dari Alex Marquez, 261 poin, yang kini jadi rival utamanya. Pada jumpa pers, Bagnaia mengaku untuk pertama kalinya di musim ini, performa motor Ducati miliknya tak lagi superior. Saya dulunya sulit disalip, tapi sekarang saya sangat lambat di area pengereman, katanya. Sekarang roda depan terus terkunci ketika saya berusaha mengerem, ban melintir, dan saya kehilangan percaya diri. Pecco menyebut bahwa mereka belum berhasil memperbaiki aspek pengereman sejak balapan pertama musim ini. Masalah teknis makin jelas. Bagnaia mengeluhkan understeer dan hilangnya failing di roda depan. Ia mengatakan bahwa karakter motor saat ini berbeda jauh dari YP24, motor musim lalu yang membantunya meraih banyak kemenangan. Kondisi ini membuatnya kehilangan ritme terutama saat masuk tikungan 7, 8, 9, dan 12. Menyusul tes dan evaluasi, Pecco dan tim mencoba akal rekayasa kecil, kembali ke cakram Lebsar, perubahan sasis, namun hasil belum memuaskan. Setelah sekitar 6 lap, ban depan YP25 mengalami degradasi tinggi bagi Pecco, bahkan menyebabkan hilangnya kontrol. Ia menyebut kesulitan ini tak hanya babak belur di satu balapan, melainkan menjadi kutukan sepanjang musim. Situasi diperparah oleh regulasi homologasi musim ini yang membatasi perubahan besar, membuat Ducati tidak bisa kembali ke YP24 meski banyak pembalapnya mengeluhkan kondisi YP25. Sementara Pecco dalam kesulitan, Marc Marquez justru semakin superior. Sejak bergabung dengan Ducati pabrikan pada tahun 2025, Marc langsung memimpin klasemen, memenangkan banyak sprint race dan Grand Prix, serta mencatat 5 kemenangan berturut-turut bagi Ducati dalam berbagai format balapan. Di Brno, ia juga menambah satu lagi kemenangan utama, serta mengamankan kemenangan sprint ke-11. Membuat total podium dan caps dominasinya semakin membesar. Dugaan mengapa Marc sangat cepat menguasai motor baru ini adalah kemampuannya memberikan masukan teknis yang sangat tepat. Ia bahkan sempat meminta perubahan sasis YP25 ke versi YP24 yang telah dimodifikasi untuk menciptakan perpaduan ideal antara motor lama dan baru. Menurut tim teknis, gaya balap frontal dan insting pengereman Pecco sulit dicocokkan dengan setup baru,
sementara Mark bisa melakukan adaptasi lebih agresif dan fleksibel. Analisis dari tes rider Ducati, Michele Pirro, menegaskan, perbedaan performa antara YP24 dan YP25 sebenarnya sangat kecil. Tetapi kesulitan Pecco lebih karena faktor gaya balap dan adaptasi, bukan motor rusak atau gagal desain. Mark dapat mengekstra performa motor bahkan di pojok limit tak terkira. Meski situasi semakin menekan, Pecco mulai mengambil langkah introspektif. Dalam beberapa pekan terakhir, ia memutuskan untuk menghentikan saling menyalahkan pada motor. Ia mulai mengubah mentalitas, berkomitmen bekerja lebih dekat dengan insinyur tim, mengidentifikasi satu masalah per sesi, dan mencoba memperbaikinya secara metodis, tanpa overthinking yang malah membebani proses adaptasi. Dukungan tetap datang dari Ducati. Pirro menyatakan keyakinannya bahwa Pecco masih punya modal untuk kembali mengancam, teringat bagaimana ia kerap melakukan comeback spektakuler di musim sebelumnya. Saat ini, Ducati tetap memandang ia adalah aset yang bisa bangkit di sisa musim. Tim teknis menyadari bahwa era sliding agresive ala Bagnaia di EP24 kini sulit diaplikasikan. Ia terbiasa mengerem ekstrim lalu sliding masuk tikungan. Namun EP25 membuat roda depan terkunci, ban cepat aus, dan kehilangan kontrol hampir pasti. Ia kini harus melakukan pengereman presisi tinggi tanpa sliding, sesuatu yang belum dikuasainya sepenuhnya di musim ini. Kendati demikian, Bagnaia tetap enggan menyerah. Ia yakin bahwa dalam beberapa balapan ke depan, ia bisa menemukan kembali ritmenya sekali meja. Menurut Pirro, Bagnaia mulai kembali menunjukkan kecepatan di trek seperti Assen dan Mugello, meskipun belum bisa mengonversi ke podium. Meskipun EP25 punya beberapa perubahan, ketidakcocokan Pecco lebih karena gaya balap dan adaptasi mental daripada masalah teknis total. Marc Marquez sebagai patokan adaptasi. Gaya agresif, kemampuan teknis tinggi, serta masukan konstruktif membuatnya menguasai EP25 lebih cepat. Pecco mulai bangkit. Dengan pendekatan mental baru dan kerja lebih erat dengan tim, ancaman kebangkitan Bagnaia masih sangat mungkin terjadi. Sementara Marc tampak jauh di depan. Persaingan internal Ducati dan potensi comeback Pecco memastikan MotoGP musim 2025 tetap jauh dari monoton. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives what I need, what I want, what I see. Warisan tak terhapus, bagaimana Marc Marquez menghidupkan semangat Gresini di musim 2025. Ketika Marc Marquez melangkah meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan Gresini Racing pada musim MotoGP 2024, banyak yang melihat langkah itu sebagai petualangan pulang kampung ke tim satelit Ducati yang tak terlalu bersinar. Namun, apa yang terjadi kemudian ternyata jauh lebih dari sekadar ekspektasi awal. Marc Marquez merajai MotoGP lewat 6 titel juara dunia bersama Honda antara 2013-2019. Namun, pasca kecelakaan horor di seri pembuka 2020, karirnya mulai meredup. RC213V yang makin sulit dikendarai bikin performanya jauh meleset. Ia hanya bisa meraih 6 podium dan 3 kemenangan sejak 2020, kontras drastis dari dominasi musim 2019. Lalu datang Gresini Racing, keluarga dalam hal semangat, bukan sekadar tim. Bagi Marc, faktor kebahagiaan dan suasana kekeluargaan ternyata lebih bernilai daripada sekadar motor Ducati kompetitif. Ia pun memilih Gresini karena merasa bisa menikmati balapan lagi, bukan hanya mengejar motor pabrikan. Sejak hari pertama tes dengan Gresini Ducati EP23, senyum Marc yang tampak sepanjang pit lane membuka lembaran baru. Ada chemistry kuat antara dirinya dan adiknya, Alex Marquez yang juga membalap di Gresini dan seluruh kru kecil yang terasa seperti keluarga. Dari obrolan ringan hingga makan bareng, hubungan mereka bukan sekadar profesional. Ini soal rasa saling percaya dan kebersamaan. Fans MotoGP menyaksikan musim 2024 sebagai kisah nyata tentang kebangkitan karakter terhebat. Beberapa komentar menggambarkan pengalaman season-nya sebagai momen yang akan dikenang untuk selamanya. Hasilnya? Fantastis. Marc menyudahi musim sebagai peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2024, meraih 3 kemenangan dan 7 podium. Prestasi yang teramat memukau bagi tim satelit seperti Gresini. Nama besar Marc membawa sorotan masif dan peluang bisnis segar. Namun, anehnya, Gresini memilih tetap menggunakan desain lama dan menahan diri untuk mengambil sponsor utama demi menjaga identitas mereka. Walau Marquez bisa jadi pintu masuk berbagai brand, mereka tak mau kehilangan jati diri demi popularitas instan.
Sayangnya, kesuksesan ini tak bertahan lama. Begitu Marquez bergeser ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Warisan nyata Marc di Gresini bukan hanya hasil di trek. Banyak kru teknis yang pernah bekerja dengannya kini diteruskan ke pembalap baru seperti Fermin Aldeguer. Mereka membawa filosofi, disiplin, serta ekspektasi tinggi yang dulu dibangun Marquez. Salah satu contoh, saat Aldeguer naik ke MotoGP 2025 bersama Gresini, ia benar-benar mendapatkan dukungan teknis dari kru yang dulu mendampingi Marquez. Ini bukan kebetulan, tapi investasi nilai manusia dan kultur balap yang diwariskan. Sayangnya kisah ini abadi hanya satu musim. Banyak fans MotoGP merasa kehadiran Marc di Gresini terjadi terlalu cepat dan hanya sesaat. Seperti yang tertulis dalam forum. Mereka punya chemistry, mereka punya kegembiraan, seolah-olah sedang bermain takdir. Mendapatkan Marc, padahal mereka tahu mereka akan kehilangannya. Mereka menghargai setiap momen. Beberapa malah membayangkan akhir karir Marc kembali ke Gresini sebagai bentuk epik nyata. Semacam babak penutup sempurna untuk sebuah cerita emosional. Mengapa warisan Marc tetap hidup? Pertama, Marquez menanamkan mindset kemenangan di dalam tim yang sebelumnya berstatus satelit. Memberi keyakinan bahwa Gresini bisa bersaing dengan tim utama. Kedua, identitas budaya tim Gresini yang berorientasi keluarga dan loyalitas menjadikan warisan ini lebih bermakna daripada hanya sekadar hasil di sirkuit. Ketiga, dampak media dan finansial yang terjadi selama musim 2024 memberinya kekuatan magnet, meskipun sponsor besar tak serta-merta datang. Nama Gresini melekat di peta MotoGP global lebih kuat dari sebelumnya. Musim 2024 bukan hanya soal hasil balapan, melainkan sebuah kisah transformasi. Antar insan balap, antara pembalap dan kru, antara idealisme dengan realitas komersial. Marc Marquez membawa warisan yang membekas meski ia telah pergi ke Ducati Lenovo pada musim 2025. Kini, warisan itu tetap hidup di setiap kreasi strategi teknis, di setiap semangat pelajarannya untuk generasi baru seperti Aldeguer, serta di hati fans yang masih mengenang kebangkitan The Baby Alien dalam corak trompet Gresini Ducati. Kisah ini membuktikan, terkadang satu musim penuh cinta dan kebersamaan mampu menorehkan legasi abadi lebih kuat dari sekadar angka di papan klasemen. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your